Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Sehat walafiat, jiwa raga dompet kalian sekeluarga kabeh ya lur ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Fakta baru mengungkapkan bahwa terlalu sering memegang pensil alis dapat membutakan mata jika dicolok-colokkan ke mata Anda. Tolong. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre komedi romance yang berjudul Lars and the Real Girl tahun 2007. Loh, jangan kalian kira ini film sepele lur, karena ini bagus banget, wajib tonton sampai habis pokoknya. Mengisahkan tentang seorang pria introvert yang tinggal menyendiri dan sering menjauh dari orang-orang yang dia kenal. Usut punya usut, dia memiliki trauma masa lalu hingga mengidap gangguan kepribadian. Sampai akhirnya suatu ketika pria ini membeli seonggok boneka dari toko online dan menganggapnya sebagai kekasih. Semewek apakah film ini? Langsung kita ke requestan pertanyaan maut dari dulurku Aura Latisha. Ya Cak, lebih baik jadi yang pertama tapi diduakan atau jadi yang kedua tapi diutamakan Cak? Loh, bagus juga ini pertanyaannya. Ya gimana ya, nggak mending dua-duanya lur ya. Pilihan pertama pasangan gak setia, pilihan kedua perebut pasangan orang. Jadi kesimpulannya mending jomblo aja udah. Monggo skecaken. Hello Lars, I'll see you at work tomorrow. Lars Lindstrom adalah seorang pria berumur 27 tahun yang super duper introvert dan tinggal di sebuah kota kecil Amerika, tepatnya di garasi yang direnov menjadi rumah. Sedangkan kakaknya Gus dan istrinya yang sedang hamil bernama Karen menempati rumah yang jauhnya hanya beberapa langkah saja dari Lars. Kediaman mereka berdua berada di area tanah warisan lur dari mendiang sang ayah yang sudah meninggal 4 tahun lalu. Meskipun tidak mengalami trauma karena kekerasan, namun situasi yang menimpa keluarganya di masa kecil telah membuat Lars mengidap gangguan kepribadian berupa perilaku menghindar dari orang-orang, juga HV fobia atau takut disentuh maupun menyentuh orang lain. Jadi lur, tragisnya sang ibu meninggal dunia setelah melahirkan Lars yang membuatnya terus merasa bersalah sampai dewasa. Saking sedihnya, Lars juga selalu memegang kardigan yang dirajut oleh ibunya. Masa kecil Lars juga diperburuk dengan ayahnya yang mengalami depresi berkepanjangan dan juga suka menyendiri setelah istrinya wafat. Namun Gus bisa tumbuh menjadi pria dewasa yang cenderung baik-baik saja karena dia tidak dibayang-bayangi perasaan bersalah sepeninggalan ibu kandungnya seperti Lars. Melihat kondisi adiknya, Gus berusaha tetap berpikir positif jika Lars memang lebih memilih untuk hidup sendiri. Sedangkan istrinya Karen merasa khawatir dan berusaha mengajak adik iparnya itu untuk sekedar sarapan atau makan malam bersama-sama. Tapi Lars selalu saja menolak dengan berbagai alasan. Gus yang sudah mengerti sifat adiknya sampai taruhan $5 ke istrinya jika berhasil membawa Lars ikut makan bareng bersama mereka. Inilah Lars dan wanita asli. I'm inviting you for breakfast. I have to go to church. Going on with him, I'm worried. Those things might be kicking in. Till he's sitting at the table, I don't know you anything that bad. Walaupun introvert, sehari-harinya Lars tidak benar-benar mengunci diri di rumah. Dia masih beraktivitas keluar seperti rutin ibadah ke gereja, juga bekerja di kantor. Tapi karena gangguan kepribadian yang dia alami, yaitu perilaku menghindar, Lars tidak terlalu menggubris ajakan orang lain yang ingin mendekatinya secara personal. Contohnya seperti Mbak Margulur, karyawan cewek baru yang menunjukkan perhatiannya tapi selalu dicuekin oleh Lars. Namun bukan berarti dengan sifatnya yang tertutup Lars menjadi sombong, karena dia masih merespon orang yang menyapanya meski hanya tersenyum dan terlihat canggung. Hi, Mrs. Grundy, you want some help? Oh, thank you. Hello Lars, I'll see you at work tomorrow. Yeah, okay, bye. You and Margot, what do you think? We're the only ones from the lake. We could carpool. Pagi itu di kantor, teman kerjanya yang seorang kutu buku membahas boneka wanita yang bermerek Real Doll di toko online berskala 1:1 alias ukuran asli yang bisa di-custom sesuai permintaan pembelinya. Mulai dari mengatur wajahnya, style rambut, warna kulit, sampai seberapa brutal tompelnya lur.
Dan boneka begini tentunya juga bisa diajak berhasil oleh. Namun lagi-lagi Lars tidak begitu meresponnya. You can design your own woman. Malamnya ketika Lars baru tiba di rumah, Karen memaksanya untuk makan malam bersama Gus sampai Lars dilarang masuk ke rumah garasinya. Yang mana akhirnya setelah sekian lama, Lars pun silaturahmi ke rumah kakaknya Gus dan makan malam bertiga. Tapi ya gitu lor, awkward ya kan, dan Lars diem aja pas makan. Lalu ketika Karen pergi mencuci piring, Gus mengatakan jika Karen khawatir dengan Lars yang sering menyendiri dan juga mengajak adiknya pindah ke rumah itu. Tapi jelas Lars menolak, meski sebagian dari rumah tersebut juga merupakan warisannya. Lalu ketika pamit pulang, Karen berpesan jika dia dan Gus sangat mencintai Lars, layaknya anggota keluarga yang seharusnya saling perhatian satu sama lain. Lars, stop! There's salmon and cherry pie. Is that all you can eat? Oh, it's delicious. Thank You please stop. Really like it if you moved it. Yeah, I know, but I'm fine, thanks. Are you mad at me? Good night. Thanks. Good night. We talked. He's fine. 6 minggu kemudian, Karen menelpon Lars yang sedang berada di kantor untuk memberitahu jika ada paket berukuran super besar yang baru tiba di rumahnya. Lars pun terlihat sangat sumringah dan buru-buru pulang. Lalu malamnya Lars berkunjung ke rumah Gus dengan penampilan yang sudah rapih, kece, nan klimis, hanya untuk mengatakan jika dia kedatangan tamu seorang wanita bernama Bianca yang kenal dari internet. Namun karena Bianca adalah wanita Kristen yang taat, Lars minta izin agar wanita itu bisa tinggal sementara di rumah kakaknya dan akan tidur di kamar pink atau kamar bekas mendiang ibu Lars. Selain itu, Bianca juga tidak fasih berbahasa Inggris dan memakai kursi roda. Mendengar itu, Gus dan Karen pun mempersilahkan dengan ramah karena mereka sangat senang Lars akhirnya mau membuka diri dan kenalan dengan cewek. Gak apa-apa, masuk, ayo tinggal di sini aja, gak apa-apa, yuk. Tapi ternyata That's a nice sweater. She's just really religious. It just doesn't feel right for us to stay Where did you meet? on the internet. Much English, though. She can sleep. In the pink room? Yeah. She's shy. Being so new for her. Ya, bukan cewek beneran, malah boneka dong. Ternyata Lars benar-benar kepincut omongan temannya dan membelinya langsung dari website Real Doll. Gus dan Karen pun sangat terkejut dan hanya bisa terdiam karena Lars menganggap Real Doll-nya seakan-akan cewek beneran lur. Seperti membahas jika Bianca keturunan setengah Brazil dan setengah Purwokerto. Dulunya Bianca sering berkhotbah dan dia juga pemalu sambil diajak ngobrol gitu lur. Melihat kondisi adiknya, Gus pun panik dan berencana membawanya berobat ke RSJ. Sedangkan Karen berusaha tenang dan mengikuti keinginan Lars terlebih dahulu. Mulai dari menyiapkan 4 piring makan, yang satunya untuk Bianca, tapi tetap aja dua-duanya dimakan Lars. Sampai mau meminjamkan baju-bajunya nanti untuk boneka itu. Setelah Bianca ditaruh di kamar pink, Gus dan Karen pun hanya bisa melongo. Sebelum Lars pulang ke garasi, Karen mengatakan jika dia dan Gus akan menemani Lars ke klinik besok karena Bianca terlihat sakit setelah perjalanan cukup jauh, sekalian beli kursi roda baru untuknya. Padahal maksud sebenarnya mereka adalah ingin membawa Lars konsultasi ke psikolog bernama Dr. Berman. Setelah Lars pulang, karena penasaran, Karen pun iseng mengecek apa yang ada di selangkangan boneka tersebut. Begitu pula dengan Gus yang memeriksa tulisan di kotak Real Doll dan melihat websitenya. Karen, you don't mind lending Bianca. She doesn't have any. We have to find my husband. How am I? Gus. I'm so glad you've. Lars, Keesokan harinya saat OTW menuju klinik, Lars mengajak ngobrol Bianca dan menunjukkan tempat-tempat yang mereka lewati, seperti kantor di mana mendiang ayahnya dulu bekerja. Lalu sesampainya di klinik, Gus dan Karen hanya bisa menahan malu dengan pasien lain yang menatap mereka dengan aneh. Setelah itu di depan Lars, Dr. Berman mengecek kesehatan Bianca, seolah-olah dia juga menganggapnya manusia asli. Namun melihat bagaimana sikap Lars yang senyum-senyum dan mengajak ngobrol boneka tersebut, Berman pun menyuruh Lars agar membawa Bianca setiap minggu untuk berobat di kliniknya. Right there is where our dad. Every week for special treat. Can you do that? Her blood pressure's low. Mine's probably low too. Menurut keterangan dari Gus dan Karen, juga setelah melihat sikap Lars tadi,
Dr. Berman mengatakan jika Lars ada kecenderungan mengidap delusi, seolah-olah imajinasinya adalah suatu kenyataan. Memang tidak ada obat yang bisa langsung menyembuhkannya, Lur. Namun kondisi Lars perlahan-lahan bisa diubah dengan menuruti delusinya. Maka dari itu orang-orang di sekeliling, khususnya Gus dan Karen, harus memperlakukan Bianca seolah-olah wanita sungguhan dan pacarnya Lars. Pada awalnya mereka berdua menolak, apalagi Gus yang menganggap adiknya harus dibawa ke RSJ saja. Namun Berman menjelaskan jika mungkin delusinya muncul karena alam bawah sadar Lars sedang berusaha keluar dari penjara pikirannya yang mengurungnya dari kecil. Yaitu kegelisahan, ketakutan, dan rasa bersalah yang menghantuinya karena memikirkan ibu kandungnya yang meninggal ketika melahirkannya. Gus dan Karen pun akhirnya menerima saran Berman dan akan menganggap Bianca seperti manusia asli meski harus menahan malu dari orang-orang sekitar. He appears to have a delusion. What the hell is he doing with it? You won't be able to change his mind anyway. Bianca's in town for go along with it. Oh, no. Pretend that she's real? It's not necessarily a bad thing. Illness. It can be, But it's not really a choice. Okay, all right, then we'll do it. Besok paginya ketika sarapan, Lars mengatakan jika Bianca bisa menolong Gus yang sedang tidak enak badan karena pacarnya itu pernah menjalankan pelatihan suster, Lur. Gus yang sudah muak pun mengatakan jika Bianca hanyalah boneka plastik dan bukan manusia. Tapi Lars tidak menggubrisnya dan menganggap pacarnya diciptakan Tuhan untuk menolong orang. Berbeda dengan suaminya, pagi itu Karen sudah menyiapkan sarapan untuk Bianca, juga perlahan-lahan mulai menganggapnya seolah-olah wanita asli. Lalu setelah selesai sarapan, Lars pun pergi bekerja dengan membawa kardigan buatan ibunya. Bianca just said that that's why God made her, to help people. Lars, because she's not a person. She's a big plastic thing. I hope that you feel better. And thanks so much for breakfast. No, come on, Bianca, let's make a couple of calls. Sejak adanya Bianca, Lars terlihat lebih ceria dari biasanya. Dan sesampainya di kantor, dia diundang oleh mbak-mbak resepsionis bernama Cindy ke pestanya bersama karyawan lainnya. Awalnya Margo ingin mengajak Lars pergi bareng ke sana. Namun karena Lars mengatakan jika dia pergi bersama pacar barunya Bianca, Margo pun langsung mengurungkan niatnya. Good morning, Cindy. You know how it's... Do you think I could bring my girlfriend? I mean, I'm totally bringing somebody. Gus dan Karen membahas Lars dan pacar bonekanya dengan teman-teman mereka, juga mendiskusikannya bersama para penduduk senior di kota kecil tersebut agar bisa membantu memperlakukan Bianca seperti orang sungguhan. Sudah pasti banyak dari mereka yang menganggap Lars aneh dan anak muda yang bermental tempe. Sampai akhirnya ada seorang mbah-mbah bernama Gruner yang menyebut sikap Lars masih bisa diterima. Apalagi selama ini Lars berkelakuan baik meski sangat tertutup. Gruner juga membandingkan kebiasaan penduduk di kota tersebut yang gak kalah anehnya, seperti mendandani kucing peliharaan, menyumbangkan uang untuk komunitas penggila UFO, sampai ada yang hobi klepto dan meminta barang curiannya ikut dikuburkan bersamanya ketika meninggoy. Maka dari itu menurut Gruner, Lars sudah sepantasnya dimengerti selama tingkahnya tidak mengganggu siapapun. Yes, we were just hoping you could help, you know, just... These young people have no willpower. He's sick. All right. Lars is a good boy. You can depend on. Thanks, Mrs. Your cousin puts dresses on his. And Ernie, everybody knows you. He is a I nice just man. Oh, for heaven's sake, what's the big? Saat ibadah di gereja, beberapa jemaat termasuk Margo terkejut melihat Lars yang membawa Bianca. Namun tidak ada satupun yang mengejek Lars. Bahkan Mbah Gruner memberikan karangan bunga ke Bianca dan memuji kecantikannya. Selain itu Lars juga membawa Bianca berkencan ke danau, tempat biasa dirinya dan Gus sering bermain waktu bocil. Di lain sisi, perlahan-lahan Gus mulai bisa menerima dengan kondisi adiknya itu. Welcome, all of... These are for you, Bianca. She has a darling figure. Bianca, Gus is gonna put on you. It's just that she's asking me all these. I thought that I would take her. Sounds nice. You have rope swing? Ketika sedang menunggu Bianca berobat, Berman mengajak Lars ngobrol berdua dan membahas tentang pacarnya tersebut. Lucunya Lars menjawab seakan-akan Bianca adalah versi dirinya yang lebih baik, Lur. Seperti ibunya Bianca yang juga sudah meninggal ketika dia masih kecil. Namun bedanya Bianca tidak merasa sedih dan ingin tetap terlihat baik-baik saja agar orang-orang di sekitar bisa menerimanya secara normal.
Cara Lars menggambarkan Bianca sebenarnya adalah keinginan dari dalam dirinya yang masih belum bisa tercapai, Lur. Dengan kata lain, Lars ingin melihat contoh apakah Bianca yang berdamai dengan kesedihan masa lalunya bisa benar-benar menjalankan hidup normal dan diterima oleh masyarakat. Ketika diskusi mereka mulai menyinggung hal personal, Lars pun berusaha mengalihkan pembicaraan sambil memainkan pajangan di rak buku, juga menanyakan keluarga Berman. Oh, they died when she doesn't feel sorry to be normal. Sometimes I get so lonely I forget what day it is. Is that your husband? He died. Oh no, I'm sorry. Dari browsing di internet, Gus pun menyimpulkan jika delusi adalah kondisi di mana seseorang tahu jika perbuatannya salah, namun tetap dilakukan, Lur. Berbeda dengan halusinasi, yaitu percaya akan sesuatu hal yang jelas-jelas tidak ada. Kondisi yang dialami Lars adalah delusi karena dia memperlakukan Bianca seperti manusia pada umumnya, yang mana Lars pasti tahu perbedaan orang asli dan benda mati, ya kan? Karena Lars tidak berbicara dengan patung atau boneka selain Bianca. Sementara itu, selain membiarkan Bianca tinggal di rumahnya, Gus dan Karen juga merawatnya, Lur, seperti mengganti baju Bianca atau memandikannya. Apa nggak kurang pengertian mereka ini, ya kan? Between a delusion and a hallucination. False perception. What are we doing? Why are we doing? Oh, come on. Di konsultasi selanjutnya, Berman menanyakan tentang Karen. Lalu Lars menjelaskan jika kakak iparnya itu pernah memeluknya ketika memaksa untuk makan malam bersama. Padahal Lars tidak suka dan rasanya seperti terkena luka bakar saat dipeluk. Saking gak nyamannya disentuh, Lars sampai pakai baju double-double, Lur. Ya, ini adalah gangguan HV fobia, ya kan? Lalu Berman pun memberikannya terapi secara perlahan-lahan, mulai dari menyentuh lengannya dengan 1 jari, 5 jari, hingga menaruh tangannya ke leher Lars, yang membuatnya langsung merasa tersetrum. Comfort sometimes, don't you think? No. Same with everybody? Oh, not really with Bianca. Like when you go outside and then you come back in and they... Well, that's enough for today. Lars yang biasanya nggak pernah kumpul-kumpul, memberanikan diri datang ke pesta Cindy bersama Bianca. Seketika hampir semua orang di sana ngelirik-lirik ke arah Lars karena mereka juga sudah tahu apa yang dialaminya. Begitu juga dengan Margot yang hadir di pesta tersebut bersama rekan kerjanya, sebut saja Pak Ijo. Akan tetapi sesekali Lars melirik ke arah Margot dengan tatapan jealous. Lalu ketika semua orang berdansa, Lars berusaha melawan rasa gelisahnya di tengah orang banyak, sedangkan Bianca diajak berdansa oleh suaminya Cindy. Welcome, come on in. Hi. Hi, Bianca. Setelah melihat Cindy dan suaminya yang begitu harmonis, juga perut Karen yang semakin besar, banyak hal yang semakin dipikirkan oleh Lars tentang masa depannya. Lalu dia pun pergi bersama Bianca nyekar ke makam orang tuanya. Setelah itu di sesi konsul dengan Bu Herman, Lars sudah lebih kuat menahan ketakutannya disentuh orang lain, yang sepertinya kondisi Lars membaik setelah berkumpul dengan rekan-rekan kerjanya di pesta Cindy. Berman juga membahas Karen yang tak lama lagi akan melahirkan anak pertamanya dan nantinya Lars jadi ya kan? Akan tetapi Lars menjadi gelisah karena itu mengingatkannya pada kematian sang ibu saat melahirkannya. Jadi kita bisa berasumsi, Lur, apa yang membuat Lars terkena delusi. Pertama, Lars membuat karakter Bianca agar dirinya bisa berdamai dengan masa lalu, yaitu rasa bersalahnya karena ibunya meninggal setelah melahirkan Lars. Kedua, Lars ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan membuat karakter Bianca karena melihat Karen yang hamil dan hubungannya begitu hangat dengan kakaknya Gus. Tapi ironisnya yang ketiga, Lur, Lars memilih karakter Bianca yang merupakan benda mati untuk mengalihkan ketakutannya tentang wanita melahirkan. Karena boneka nggak bisa hamil dong, ya kan? Itu artinya tidak ada kematian yang akan terulang dan Lars tidak akan menjadi seperti ayahnya yang menghabiskan sisa hidup dalam keterpurukan sepeninggalan sang istri. Kecemasan Lars pun terus memuncak dan Berman mengingatkannya agar berusaha tenang. You must be excited about a baby on the way. Don't you want to be an uncle? Learned a lot. Yeah, but it could still happen. It's so dangerous. Lars, put your head between your...
Di hari-hari selanjutnya, Lars jadi lebih sering membawa Bianca untuk beraktivitas keluar rumah. Dan untungnya dia bertemu dengan orang-orang yang mengerti keadaannya. Mulai dari pemilik toko butik temennya Karen yang memilihkan baju untuk Bianca, hairstylist kenalannya Cindy dan Margot yang merapikan rambut boneka tersebut, sampai membacakan buku cerita untuk anak-anak TK, meski sebenarnya cuma megang speaker rekaman aja dia, Lur. Yeah, you sure? Bianca, is that okay with you? I hear the telephone. Thanks. That's great. Melihat adiknya yang semakin nyaman dengan Bianca, Gus merasa Lars tidak akan sembuh dari delusinya. Di lain sisi, Gus juga merasa bersalah karena sejak mereka pindah ke tempat itu waktu kecil, sebagai kakak, Gus tidak pernah memperhatikan adiknya yang langsung menutup diri tinggal di garasi rumah. No wonder he goes and orders a fiance in a box. I never thought about it. And he moves into the goddamn... He's gonna love that thing. And it's... Di tengah kesendiriannya di kantor, Lars lagi-lagi memperhatikan Margot dari jauh yang sedang ngobrol-ngobrol dengan Pak Ijo. Lalu ketika sampai di rumah, Lars pun marah-marah ke Bianca karena seharusnya mereka main ular tangga bareng, tapi malah akan dibawa Mbah Gruner menghadiri pesta bersama relawan rumah sakit. Loh, kok bisa berantem sama boneka, Cak? Ya, karena Lars masih menganggap Bianca adalah manusia yang bisa menentukan keputusan sendiri, ya kan? Mbah Gruner pun memberi nasihat bahwa sebagai pacar, Lars seharusnya bisa memberi kebebasan untuk Bianca yang ingin melakukan aktivitas di luar rumah. Toh itu juga positif. Setelah itu, Karen juga sangat marah dengan Lars yang menganggap orang-orang di sekitar tidak ada yang peduli. Karena semua orang di kota kecil tersebut berusaha setengah mati menuruti keadaan Lars yang terperangkap delusi. Dan Bianca bisa melakukan banyak aktivitas di sana, meskipun dia hanya seonggok benda mati. Lars pun hanya terdiam berkaca-kaca. Dan malam itu menjadi kali pertamanya Lars mengucapkan terima kasih untuk kakaknya Gus yang sudah sering membantu dirinya dan Bianca. Itu artinya Lars mungkin sudah mulai tersadar, Lur, jika orang-orang di sekitarnya begitu perhatian dan memahami kondisinya. They don't care. No, we all care. No, you don't. None of this is easy, but we do it. Drive her home. We wash, dress her. Because of you. All these people love you. Oh, we do it for you. Hey, Gus. Thank you, though. Yeah, you did. Setelah kejadian tersebut, Lars mulai mengsetting pikirannya bahwa Bianca telah menolak lamarannya dan mereka juga lebih sering bertengkar. Lars juga ngobrol-ngobrol dengan kakaknya tentang apa arti menjadi kepala keluarga. Gus pun mengatakan jika seorang ayah harus mengurus keluarganya, tidak boleh berselingkuh dan belajar mengakui kesalahan. Namun Gus merasa bersalah karena seharusnya dulu dia lebih memperhatikan adiknya Lars agar masa kecilnya tidak terbayang-bayangi kesedihan ayahnya yang seakan-akan tak berujung. It's like the old man. He didn't have to take care, but he loved us. I shouldn't have left you alone with him. It scared me. I just ran. Di kantornya, Lars terus memperhatikan Margot secara diam-diam dan akhirnya memberanikan diri untuk menghampirinya ketika Margot sedang bersedih karena baru putus dengan Pak Ijo. Margot pun mengajak Lars untuk main bowling hari Jumat malam dan Lars menerima ajakan itu. Terlihat Lars yang enjoy banget di sana meski setelahnya teman-teman Margot juga ikut main. Lars tidak terlihat canggung namun masih belum mau tos dengan orang lain karena HV fobianya. Melihat Margot yang selalu ceria dan membuat suasana menjadi menyenangkan, diam-diam Lars terus memperhatikan Margot dan mengaguminya. I broke up with Eric. Sorry to hear that. Hey, what are you doing on? Cool boy, me. Bianca got elected, so I drop off Bianca. That would be great, Love. Thank you. Ketika selesai bermain, Lars mengatakan ke Margot bahwa pertemuan mereka malam itu bukan berarti Lars akan meninggalkan Bianca. Margot pun menjawab jika dia memang tidak akan pernah merebut pacar orang lain karena toh nantinya dia akan dapat jodoh yang terbaik dan hidup bahagia. Sontak Lars pun menunduk seperti benar-benar kepikiran jika suatu saat nanti Margot hidup bersama pria lain. Sebelum mereka berpisah, tiba-tiba Lars melepas sarung tangannya dan mengajak Margot bersalaman. Ya, sebuah kemajuan besar bukan, Lur? Perlahan-lahan Lars mulai sembuh dari gangguan kepribadian yang dialaminya. Congratulations.
want to give you the wrong idea. Could cheat on Bianca. Feel anybody's when they find a man of my own, and we'll be happy to. Lars pun kembali curhat dengan Berman di kliniknya tentang Bianca yang menolak lamarannya. Lalu di malam harinya Lars memberikan kompres di kepala Bianca yang menurutnya sedang sakit keras. Akan tetapi di keesokan paginya, Gus dan Karen pun dikagetkan oleh teriakan Lars yang begitu panik karena Bianca pingsan, Lur. Seperti manusia pada umumnya, Lars pun langsung memanggil ambulan dan mengantarnya ke rumah sakit untuk diperiksa oleh Dr. Berman. Wake up! She won't wake up. 911. Sorry, you'll have to wait out here. Hello? Berman pun menyimpulkan jika kondisi Bianca sangat parah. Lars juga mengatakan jika Bianca sudah sekarat dan selanjutnya ingin dirawat di rumah saja. Setelah itu Berman menjelaskan ke Gus dan Karen jika ini semua berasal dari pikirannya Lars sendiri yang sepertinya memang ingin mengakhiri Bianca. Kabar tentang boneka tersebut pun meluas ke kantor Lars, ke gereja, juga ke tempat bekerja Gus, serta circle-nya Karen, yang membuat mereka semua ikut merasa khawatir dengan apa yang terjadi kepada Lars. Setelah dirawat seharian, Bianca pun boleh pulang dan menghabiskan malamnya dengan dipeluk oleh Lars. Bianca's very sick. She's dying. I'm sorry, but I just. How could you let this happen? I'm not letting it happen, it's Lars. Besok paginya Lars pun sangat terenyuh melihat banyak hadiah di depan rumahnya dari para penduduk. Saat itu Lars benar-benar sadar jika dia memang diperhatikan oleh orang-orang di kota. Lalu ibu-ibu gereja termasuk Mbah Gruner menyuruh Gus dan Karen refreshing ke bioskop sementara mereka menemani Lars di rumah. Setelah itu di keesokan harinya, Gus dan Karen pun mengajak Lars dan Bianca untuk bermain ke pinggir danau. I'm glad they left. Well, I need to stretch my legs. I think we're gonna watch them. Ketika Gus dan Karen berkeliling di pinggir danau, Lars pun mencium Bianca dan menangis, lalu membaptisnya di sungai sebagai simbol jika di saat-saat terakhirnya Lars harus mengikhlaskan Bianca yang akan segera pergi ke surga. Atau dengan kata lain, Lur, Lars ingin berdamai dengan masa lalunya dan akan fokus menatap masa depan. Lord! Layaknya manusia, upacara pemakaman Bianca pun diadakan di gereja. Namun Lars tidak ingin para hadirin memakai baju hitam karena dia sadar jika ini bukanlah pemakaman biasa. Pak Pendeta mengatakan jika Bianca telah menyentuh hati orang-orang di kota kecil tersebut dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Karena darinya orang-orang belajar toleransi dengan kondisi spesial orang lain seperti Lars juga memberikan kasih sayang tulus meski Bianca bukanlah manusia, Lur. From her wheelchair, Bianca reached out. We could have never imagined. Lars asked us, is no ordinary funeral. Gus pun sangat berterima kasih kepada Berman yang begitu sabar mengobati adiknya Lars sampai hubungannya dengan boneka plastik itu sudah selesai. Setelah Bianca dikebumikan, Lars mengatakan kepada Margo jika dia merasa sedih atas kepergian Bianca, tapi Lars yakin rasa sedih itu perlahan-lahan akan menghilang. Sampai akhirnya Lars memberanikan diri untuk mengajak Margo jalan berdua, Lur. Setelah berbagai hal yang dilaluinya, Lars berhasil keluar dari penjara masa lalunya yang berawal dari perasaan bersalah atas meninggalnya sang ibu saat melahirkan dirinya, sampai sang ayah yang membesarkan Lars dalam keadaan depresi dan tidak memberi perhatian cukup. Lars juga tersadar setelah melihat betapa hangatnya hubungan kakaknya Gus dan juga Karen, Cindy dan suaminya, serta semua orang yang peduli dengan Lars termasuk Dr. Berman. Lars pun akhirnya yakin jika kesedihan pasti akan pudar asalkan dia berusaha keluar dari kesengsaraan dan melihat luasnya dunia. Seperti berkumpul dengan rekan-rekan kerjanya sampai merespon wanita yang jatuh hati padanya yaitu Margo. Kini Lars sadar jika dia sangat mencintai Margo dan tidak ingin kehilangannya karena Margo
adalah wanita yang selalu memberikan perhatian, wanita yang selalu ada dan bisa membuat Lars tersenyum. I wanted to thank you for... She asked me not to be sad, but it'll get better with time. One day I'll find a man of my own and we'll be happy too. Do you want to take a walk? Yes. Buyar, bisa-bisanya sedih dong lihat film ini ya kan Lur. Pasti ada dari kalian yang nangis, yakin aku nih. Luar biasa memang aktingnya Cak Ryan Gosling. Awalnya ketawa ketiwi kita ngelihatnya, tapi lama-lama emang beneran jadi kayak manusia ini si Bianca ini Lur. Kesannya film ini diangkat dari kisah nyata padahal bukan ya Lur ya. Jadi pesan moralnya apa? Banyak orang-orang yang berkelakuan aneh Lur. Bahkan mungkin orang di sekitar kalian atau orang terdekat kalian mungkin. Maka bijaksanalah Lur. Pahami bahwa orang tersebut pasti pernah mengalami suatu hal dan hidupnya tidak seberuntung yang kalian punya. Assalamualaikum.